Polres Kota Baru menggelar press release terkait tindak pidana pembunuhan dan kasus pencabulan anak di bawah umur dilaksanakan di ruang lobi gedung utama Polres Kota Baru. Kegiatan press release disampaikan langsung oleh Kapolres Kota Baru, AKBP Tri Suhartanto didampingi Kabak Ops AKP Abdul Rauf dan Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Taufan Maulana Senin, 4 Maret tahun 2024. Pada kesempatan pagi hari ini, Polres Kota Baru akan menyampaikan beberapa press release. Yang pertama adalah terkait kasus membawa pergi anak perempuan di bawah umur dan pencabulan. Jadi kasus ini dilaporkan ke Polsek Pamukan Selatan itu sudah hampir sebulan, hampir 2 bulan. 2 bulan yang lalu, alhamdulillah dalam tempo proses penyelidikan selama 40 hari berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Kota Baru. Untuk tersangkanya kita amankan di daerah Bandung, di Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi kita bekerja sama dengan jajaran Polres Tabes Bandung untuk mencari keberadaan tersangka dan korbannya. Jadi untuk korban sendiri itu berinisial ES, itu berumur 15 tahun. Kemudian pelakunya berinisial NMP, berumur 27 tahun. Dia berasal dari Lakis, Kota Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pada saat diamankan, pelaku bersama korban berada di sebuah kamar di Bandung. Nah, langsung dibawa ke Polres Kota Baru. Menurut informasi dan keterangan dari pelaku bahwa dia menjanjikan korban untuk dinikahi. Nah, jadi memang sebelumnya ada hubungan pacaran, kemudian dia berjanji dan menikahi, kemudian dibawa ke Bandung. Kita melakukan ke Bandung, namun pada saat proses pelarian itu ada beberapa tempat yang dia kunjungi. Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 ini terkait dengan perlindungan anak. Ini ancaman hukumannya penjara paling lama 15 tahun. Kemudian ditentukan dengan pasal 332 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ini terkait membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua. Korban saat ini Polres Kota Baru akan menyampaikan press release terkait dengan kasus pembunuhan yang mana TKP-nya di daerah Taman Kota Kota Baru. Ya. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pada pukul sekira 00 lebih 10 menit bagian wanita di Jalan Surya Gandamana, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kota Baru, tepatnya di Taman Saijaan, Kota Baru. Untuk korban berinisial SO, umur 46 tahun, untuk profesinya adalah nelayan. Untuk tersangka FA, berumur 28 tahun, pekerjaannya swasta. Untuk barang bukti yang kita amankan adalah sebilah gunting, ya, sebilah gunting yang tanpa gagang. Untuk pasal yang kita
kenakan adalah pasal 340 dengan 338 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Untuk motif adalah tersangka atau pelaku ini merasa tersinggung dengan ucapan korban karena pada saat kejadian korban dalam kondisi mabuk, sehingga pelaku ini mengambil gunting yang dimiliki oleh tukang pentol. Setelah diambil, kemudian gunting ini dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban sendiri mendapatkan beberapa luka, yaitu di perut dan di leher, beberapa luka tusukan di perut dan di leher, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi berdasarkan laporan masyarakat, tidak lama pelaku berhasil kita amankan di daerah Rampa Baru, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, tanpa perlawanan. Oke, baik, rekan-rekan media. Saat ini kita Polres Kota Baru menyatakan press release terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di kantor Desa Sebatu. Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Jalan Surya Gandamana nomor 13 RT 05 RW 00 Desa Sebatu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Tepatnya di halaman kantor Desa Sebatu. Untuk korban berinisial AN berumur 44 tahun, warga Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Untuk tersangka berinisial RD, umur 35 tahun, pekerjaan buruh tani dan merupakan warga Desa Sumuk, Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru. Untuk motif pelaku melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya korban karena pelaku merasa sakit hati dan juga cemburu terhadap korban karena pernah berselingkuh dengan istri siri pelaku. Untuk modus operandinya, jadi pada saat pelaku ini mengetahui bahwa korban ini berselingkuh dengan istri-istrinya, kemudian pelaku membawa 2 bilah senjata tajam dari rumahnya, kemudian mencari keberadaan korban. Setelah menemukan korban bersama dengan saksi sedang duduk di atas ayunan di TKP, yaitu di kantor halaman Desa Sebatu, kemudian pelaku langsung melakukan penusukan beberapa kali di TKP tersebut sehingga mengakibatkan korban meninggal di tempat. Untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sangat luar biasa ya kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah korban, ayah kandung. Baik, pada kejadiannya itu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 02.00 WITA di Desa Gunung Mulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, yaitu di rumah tersangka. Untuk korban berinisial SPA, itu anak kandung tersangka, usianya masih berumur 15 tahun. Untuk alamat tempat tinggal di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Untuk tersangka berinisial SE, yang merupakan ayah kandung dari korban, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Gunung Mulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru.
Untuk motifnya, karena pelaku pada saat tidur bersama anaknya, jadi anaknya sedang tertidur, kemudian pelaku melihat anaknya sedang tertidur, muncullah nafsu birahinya. Karena menurut keterangan pelaku itu sudah pisah ranjang dengan istrinya selama 6 tahun. Nah, modus operandinya, jadi pelaku mengajak korban untuk tidur bersama di rumah pelaku. Kemudian saat tertidur, pelaku melihat anaknya tertidur dan melihat daster yang dikenakan korban tersingkap. Kemudian pelaku langsung melakukan persetubuhan. Untuk pasal yang kita kenakan adalah pasal 81 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun ditambah sepertiga ancaman hukuman jika dilakukan oleh orang tua sendiri.